oleh Tuhan di tempat ini, dan sudah pasti bagus. Saya tidak pakai inilah. Pakai. Macam putus-putus. Macam putus-putus. Mau kasih dekat tuh, Pastor. Kalau kasih begitu-begitu dia bunyi tuh, dia begitu. Begitu. Ya baik, pada malam ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita, dan semalam ataupun pada malam yang pertama itu kita sudah melihat ya yang mana akan ada pertemuan kembali ya dengan kita punya keluarga yang telah mendahului kita, dan pertemuan kembali itu adalah melalui kebangkitan apabila Yesus datang kedua kali. Dan apabila pada waktu saat itu tiba, maka tidak ada lagi perpisahan, dan kita akan bersama lagi untuk selama-lamanya, tanpa masalah, tanpa sakit penyakit, bahkan tanpa kematian. Kemudian pada malam yang kedua, kita sekali lagi sudah dikuatkan ya dengan firman Tuhan yang sangat baik sekali. Ya, bahkan yang semalam kita sudah melihat tentang kerinduan Tuhan. Siapa masih ingat apakah kerinduan Tuhan? Yang masih ingat? Kuis kita ya. Ini kuis kita. Yang merekam tuh apa jawabannya? Ya, apakah kerinduan Tuhan yang sejak dahulu sehingga kini, bahkan kerinduan itu akan terus berlangsung ya sehingga dunia ini selesai. Kerinduan. Seingat itu Wahyu pasal 3 ayat 20. Apa itu? Apa kerinduan Tuhan? Kerinduan Tuhan adalah dia selalu mengetuk pintu. Ingat itu ya. Dia selalu ingin mengetuk pintu. Bukan ingin, tetapi mengetuk pintu. Pintu yang dimaksudkan itu adalah hati kita. Setiap waktu, setiap saat dia berada di depan pintu kita, hati kita, mengetuk, dan satu tujuan dia adalah untuk supaya dia dapat tinggal di dalam kehidupan kita, akan dapat bersama-sama dengan kita, dengan hubungan yang akrab, dengan hubungan yang cukup intim, melebihi ya sahabat-sahabat kita yang lain. Itulah kerinduan Tuhan. Nah, pada malam ini kita ingin melihat lagi satu topik yang sudah pasti akan membuatkan kita lebih mengenali Tuhan kita. Ya. Mungkin selama ini kita sudah tahu siapakah Tuhan itu. Kalau saya tanya anak-anak kecil, mereka juga tahu. Ya, mereka akan mengatakan Tuhan itu mencipta atau pencipta yang mencipta langit, bumi, dan apa yang ada di dalamnya. Ya, dan mungkin juga ada banyak lagi yang mereka tahu tentang apakah Tuhan. Tetapi untuk pada malam ini kita ingin kepastian siapakah Tuhan itu. Siapakah Tuhan yang sentiasa berdiri di depan pintu hati kita, yang coba mengetuk, ingin masuk tinggal dengan kita itu. Ini yang akan kita lihat pada malam ini. Sehingga kita mengenali Tuhan ini, dikatakan adalah satu kerugian yang besar apabila kita tidak mengenal Tuhan. Apalagi Tuhan yang kuat, Tuhan yang mencipta ini. Semua umat-umat Tuhan semestinya mengetahui siapakah dia. Ada banyak pendapat-pendapat, ada banyak pahaman di dalam dunia ini
yang masing-masing menyatakan siapakah Tuhan mereka. Ada yang mengatakan Tuhan kami itu batu, ya kan? Ada yang mengatakan Tuhan kami itu dalam bentuk patung. Ada yang mengatakan Tuhan yang mereka sembah itu adalah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi ini. Tetapi kita ingin tahu, mengikut pandangan Alkitab ataupun sesuatu yang telah tersurat di dalam Alkitab, kita ingin tahu pada malam ini, siapakah Tuhan ini? Siapakah Allah itu? Mata Tuhan yang dikasihi oleh Yesus. Allah ini adalah Allah yang dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 30. Kalau kita ada Alkitab di dalam telepon kita, boleh buka 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-30. Ya. Siapa yang sudah menemui ayat ini, boleh itu dibaca dengan kuat sekali. Ada yang sudah menemuinya? Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di surga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Amin, ya. Nah, kita lihat siapakah Allah itu. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, Allah kita adalah Allah yang tinggal di mana? Di surga. Allah yang tinggal di surga, yang mana apabila doa dipanjatkan, Dia mendengar. Dan apabila panjatan doa itu untuk memohon pengampunan, maka Dia akan mengampuni. Malam ini kita sudah mulai tahu, Allah kita adalah Allah yang kediamannya di surga. Siapa tahu di mana itu surga? Ya. Surga adalah tempat Allah tinggal. Tempat taktahnya ada di situ. Kemudian kita melihat siapakah Allah ini. Yang kedua, kita boleh lihat dalam Kejadian 1 ayat 1. Yang mana mengatakan sebegini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka itu pada yang kedua ini kita sudah mulai tahu. Allah ini, Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan di dalam ayat lain mengatakan menciptakan segala isi. Luar biasa Allah kita. Tuhan yang kita sembah ini rupanya adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan segala apa yang kita lihat di atas awan itu, bintang dan segala sesuatu itu adalah diciptakan oleh Allah kita. Ya, beda sedikit dengan pengetahuan saintis yang mengatakan bahwa dunia ini tercipta dengan sendiri. Ya kan? Mereka mengatakan telah berlaku sesuatu perubahan disebabkan oleh peralihan zaman ini, sehingga telah tercipta segala apa yang ada ini mengikuti. Tetapi bagi kita sebagai umat Tuhan, bumi kita ini, segala isinya dan juga di atas langit itu diciptakan oleh Tuhan. Kemudian kita melihat lagi yang ketiga, ya, bagaimanakah Allah ini. Kita boleh perhatikan dalam Mazmur 145 ayat yang ke-9. Kita coba perhatikan dalam Mazmur 145 ayat 9, bunyinya begini. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah, kita lihat, Dia adalah Allah yang dikatakan di sini penuh dengan rahmat. Dia baik kepada semua, bukan sahaja kepada manusia, tetapi sudah pasti juga baik kepada semua makhluk ciptaan yang lain.
baik kepada semua ciptaan Dia yang ada di dalam dunia ini yang kita dapat. Ya. Dan satu kebanggaan kita tentang Allah ini. Kalau kita perhatikan di dalam Maliaki pasal 3 dan kita baca ayat yang ke-6, dikatakan begini, bahwasanya Tuhan tak pernah berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Amin itu. Dan inilah Allah kita, Allah yang tidak berubah. Kalau manusia ini janjinya boleh berubah, tabiat manusia ini boleh berubah. Ya, daripada bayi kecil-kecil, dia akan boleh berubah apabila dia sudah semakin bertumbuh. Ya, apabila dia sudah semakin belia, ada lagi perubahan tabiat. Apabila dia sudah dewasa, bahkan apabila sudah berumah tangga, boleh jadi akan berlaku perubahan. Bukan sahaja dalam hal aksi tubuh badan ini, tetapi boleh berlaku perubahan di dalam pikiran, ya, dan juga perubahan-perubahan dalam hal pemakaian dan semuanya. Tetapi Allah kita, yang kita sembah, yang kita kenal pada saat ini, adalah Allah yang tidak berubah. Allah yang kekal, tetap. Apabila dia mengatakan, dia akan kotak. Apabila dia berjanji, dia akan kotak. Dia pegang janji. Inilah Allah kita. Dan adalah satu kebanggaan kita. Sebab kita memiliki Allah yang sedemikian. Amin itu. Puji Tuhan, ya. Kita sangat berbangga sebab kita sudah mengenal Allah kita. Allah yang luar biasa sekali. Ya, dan selanjutnya kita ingin tahu. Semestinya umat-umat Tuhan ini mengetahui siapakah Allah. Sebab dialah kehidupan. Ya, dialah kebahagiaan. Dialah kekuatan kita. Bahkan apabila kita dalam keadaan penuh kedukaan, dialah yang akan datang untuk menguatkan. Bahkan jika kita sakit, dia yang datang untuk menyembuhkan. Dan apabila kita dalam pergumulan, dia yang datang untuk menguatkan sehingga kita tetap dan tidak akan lemah di dalam keyakinan, kepercayaan kepada Dia. Yang selanjutnya Allah kita. Dikatakan di dalam Wahyu pasal 15 ayat 3. Bunyi ayat yang kita maksudkan adalah ini. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Nah, kita melihat melalui ayat ini dituliskan bahwa Allah kita itu besar, kemudian ajaib. Tidak cukup dengan itu, Allah kita itu maha kuasa. Dan kemudian apalagi dikatakan Allah kita itu adil. Selanjutnya dikatakan Allah kita itu benar dan juga Dia adalah Raja segala bangsa. Ya. Raja segala bangsa, bahkan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Inilah. Tidakkah kita berbangga memiliki Allah yang sedemikian ini? Selanjutnya dikatakan di sini dalam Ibrani pasal 4 ayat 13, Allah kita itu maha tahu, mengetahui segala sesuatu. Bukan sahaja hal-hal yang sudah berlalu, tetapi Dia tahu apa yang ada di depan. Dia tahu apa yang akan berlaku pada kita di masa yang akan datang. Ya, dan semestinya kita perlu bergantung kepada Allah yang sedemikian ini, sebab kita tahu Dia akan memberikan kita kehidupan. Di dalam Wahyu pasal 15 ayat 3 yang telah kita bacakan tadi, ya. Kemudian Ibrani pasal 4 ayat 13 dikatakan begini. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Kita baca lagi, ya.
Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan matanya. Itulah bunyi ayat ini ya. Maksudnya dikatakan di sini tidak ada sesuatu yang tersembunyi daripada pandangan Tuhan, daripada penglihatannya, dan Dia mengetahui semua. Baik, kita lihat lagi di dalam ayat yang terakhir pada malam ini, siapakah Allah kita, yaitu Matius pasal 18. Kita boleh buka dan baca ayat yang ke-20. Tolong dibacakan ayat itu di dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Tolong dibaca dengan kuat. Matius 18 ayat 20. Ya. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, amin ya. Jadi kalau kita melihat siapakah Allah kita, dikatakan di sini Allah kita ini adalah Allah Maha Hadir. Ya. Maha Hadir itu maksudnya Dia ada di mana-mana. Dan pada masa ini juga Dia ada di sini. Dia memperhatikan, Dia melihat anak-anak Tuhan yang ada. Bukan sahaja Dia melihat apa yang dilihat oleh manusia, tetapi juga Dia melihat menembusi ke hati kita. Amin itu. Ya. Dia menembusi di dalam pikiran kita. Dia tahu apakah yang sedang bermain-main di pikiran kita. Maka itu hati-hati ya. Sebab Allah itu ada di mana. Sebelum kita lakukan, sebelum kita ucapkan, Dia sudah tahu. Ya. Dan Dia hadir, dan Dia juga adalah Maha Tahu. Baik, yang terakhir pada malam ini, siapakah Allah kita? Ada banyak, tetapi apabila kita sentuh semuanya, kita akan mengambil waktu yang panjang. Ya, tetapi sudah pasti kita masih ada pertemuan di masa-masa akan datang. Dan di pertemuan yang akan datang itu kita akan semakin dipimpin, dididik untuk mengenali siapakah Allah. Amin itu, ya. Masa-masa akan datang kita masih akan ada lagi yang pertemuan untuk saling menguatkan. Kita melihat di dalam Wahyu 4 ayat 11, dikatakan dalam Wahyu pasal 4 ayat 11 ini, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kerana kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kita lihat ada banyak kenyataan yang telah ditulis oleh Yohanes atas ilham Tuhan, kemudian ditulis mengenai Allah. Namun apa yang kita lihat melalui ayat ini, Allah kita adalah Allah yang layak disembah dan dipuji. Allah yang layak disembah dan dipuji. Amin itu. Ya. Bukan Allah yang layak disembah, dipuji dan pengorbanan. Saya masih ingat ketika saya dulu berada di ladang kelapa sawit. Tidak. Pada masa itu saya melihat ada bekas-bekas api. Kemudian saya pergi dekat-dekat dan tengok. Dalam hati saya mungkin ini bekas memasak. Kemudian saya tanya yang mengetahui, itu untuk apa? Kemudian mereka katakan ada waktu-waktunya, malam Jumat akan dibawa ayam hitam untuk dikorbankan. Ya, mengapa saya katakan, oh Tuhan itu menuntut kalau tidak ada. Ya, umat-umat Tuhan tidak perlu itu. Tidak perlu kita pergi ke satu tempat mau sembelih sesuatu untuk dikorbankan bagi anak. Ya, sebab Yesus sudah berkorban bagi kita. Ini Allah kita, Allah yang layak dipuji dan disembah. Dan kita tidak perlu mengorbankan sesuatu benda hidup
binatang hidup untuk menyembah. Karena Tuhan yang dikasih Yesus, ada banyak lagi sebagaimana saya katakan tadi, ada banyak lagi kenyataan yang boleh membuatkan kita mengenali Allah kita ini. Tapi untuk pada malam ini kita hanya akan apa yang ada, ya. Kita percaya bahwa di masa-masa akan datang kita akan lebih mengenali Allah kita ini. Bukan sahaja Allah yang kita sudah lihat, tetapi kita ingin melihat Allah di dalam manusia. Kita mau melihat Allah di dalam tubuh manusia. Nah, apabila sampai ke masa itu, kita akan lebih yakin bahwa tidak rugi mengikuti Tuhan yang kita sudah kenal. Malah kita akan mengatakan satu keuntungan untuk mengikuti Allah yang kita sudah ketahui serba sedikit pada malam. Hamba Tuhan yang dikasih Yesus, pada malam ini kita sudah mengalu-alukan kedatangan Tuhan. Ya, kita sudah menyanyi memuji Dia. Itu adalah satu pengalu-aluan untuk menyambut Dia. Kalau di dunia ini, kalau YB datang, ada gong dipukul, kan? Ada apalah yang dipukul-pukul gitu. Dan kemudian diperkenalkan, kita punya ketua, ya. Dia alu-alukan kita. Pada malam ini kita sudah mengalu-alukan Yesus, sebab kita tahu Ia ada di sini melalui iman kita, iman percaya. Dan kita sudah memperkenalkan Dia kepada semua kita. Mudah-mudahan perkenalan yang singkat ini sudah membuatkan kita lebih yakin untuk mengikuti Dia. Sudah siap membuka hati kita untuk supaya Tuhan ini tinggal di dalam hidup kita, menguasai segala. Saudara yang dikasih Tuhan, apabila Dia berada dalam tubuh kita, tidak ada kuasa-kuasa di dunia ini yang boleh mengganggu kita. Bahkan tidak ada kuasa-kuasa di dalam dunia yang paling hebat sekalipun yang boleh membunuh kita. Inilah Tuhan. Maka itu bukalah hati. Ya, semalam kita sudah melihat Dia mengetuk hati. Kita bukalah hati ini dan persilakan Dia masuk. Sebab pada malam ini kita sudah mulai kenal siapakah Allah yang telah kita ceritakan sejak permulaan pertemuan sehingga pada malam ini. Itu saja untuk pada saat ini, umat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.